Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa lagi di DSE Channel ya. Di video singkat kali ini yaitu saya akan membagikan info tentang tegangan TV Cina pada saat start dan pada saat standby ya. Jadi berapakah tegangan yang dibutuhkan pada waktu start dan berapakah tegangan pada waktu standby ya. Jadi terkadang itu beberapa TV itu ada perbedaan ya. Jadi antara start dan standby itu ada bedanya ya. Ada bedanya. Jadi ini TV dalam keadaan normal. Ya. TV ini dalam keadaan normal, gambar seperti biasanya. Dan tegangan-tegangan yang dibutuhkan pada waktu start itu ada berapa volt, misalnya tegangan B+, tegangan video 180, adapun tegangan vertikal, tegangan audio. Nah, itu ada berapa volt. Nah, tegangan chroma atau mungkin tegangan itu ada berapa volt. Nah, oke, simak videonya, mari kita cek ya. Jadi langkah yang pertama yaitu adalah cek tegangan pada saat TV start ya. Jadi pada saat TV start seperti ini nyala normal, itu berapa tegangannya ya. Jadi saya biasanya menggunakan AVO analog ya. Saya menggunakan AVO analog. Nah, untuk yang pertama kali saya untuk cek tegangan B+ di skala 250 volt DC. Saya cek untuk tegangan B+ pada saat start ya. Pada saat start ini kenapa toh kabel AVO ku kok patah-patah, boros banget sama kabel AVO ini saya. B+ di sini terukur 100 volt ya. Jadi B+ 100 volt pas ya. B+ 100 volt. Nah, untuk tegangan vertikal itu terukur. Nah, saya menggunakan skala 50 volt ya. Jadi terbaca 25 volt. Tegangan vertikal 25 volt. Sedangkan dioda yang nomor 1, 2, 3. Nah, yang sebelahnya yang ini. Yang ini 10 volt ya. Ini tegangan 10 volt. Terus untuk audio tegangannya 14 volt ya. Terukur 14 volt ya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan AVO analog terukurnya segitu ya. Nah, untuk tegangan kolektor kalau pada saat posisi start mohon tidak dicek ya, karena kolektor itu adalah tegangan tinggi. Nah, kolektor tegangan tinggi. Jadi ceknya itu di tegangan video. Tegangan video di sini ya, di elko ini. Saya masih menggunakan AVO skala 50. Nah, tegangan video muncul 150, berarti 170 ya, 170, sekitar 170-an ini ya, 170-an. Nah, 170 saya menggunakan skala 250. Nah, itu untuk tegangan yang dari power supply. Nah, untuk tegangan driver horizontal ya. Untuk tegangan driver yang diambil dari vertikal biasanya. Jadi dari misalnya, coba di sini saya dekatkan untuk HP-nya ya. Jadi tegangan driver itu yang diambil dari VCC vertikal ya. Jadi dari sini biasanya ini kan VCC vertikal, terus lari ke sini, lari lagi ke ini ya. Nah, terus ke sini, terus mana ya? Ini larinya ke sini, ke sini, ke sini. Setelah dari sini kemana ini ya larinya? Kok ini langsung ketemu ground ya? Bentar. Coba saya gunakan AVO skala 50 volt. Oh, diambilnya dari sini ya. Nah, ini melalui ini jalur ke sini. Nah,
Nah, ini untuk driver ya. Jadi untuk driver itu melalui R434 kalau TV yang model seperti ini ya. Nah, model PCB yang seperti ini. Jadi R434. Nah, di sini itu harus terukur sama seperti layaknya tegangan vertikal ya. Tuh. Jadi terukur 25 volt. Nah, sampai sini juga 25 volt. Nah, oh terkurang ya, berkurang ya. Berkurang menjadi 17 volt. Ternyata untuk VCC-nya 17 volt. Nah, saya sendiri juga keder nih. Nah, ini tegangannya 18 volt ya, 18 volt. Terus sampai sini juga 18 volt. Ya, di sini juga 18 volt. Nah, ke sini juga 18. Oh, ini agak ada penurunan. Ini sekitar 16 volt. Ya. Sedangkan ini adalah untuk horizontal, basis horizontal ya. Ini basis horizontal. Nah, kalau untuk tegangan 5 volt ya, tegangan 5 volt yang ada di sini. Nah, kan diambilnya kalau yang ini tuh untuk tuner ya, R718 ini 33 volt untuk tuner ya. Nah, ini 33 volt untuk tuner. 33 volt ini munculnya 30 volt saja ya, cuma ada 30, tidak sampai 33. Terus untuk tegangan 5 volt dan 8 volt, 5 volt dan 8 volt saya menggunakan skala 10. Saya menggunakan skala 10. Jadi masuk tegangan itu pada ini ya, dari sini, dari dioda yang nomor 3, 1 2 3. Nah, ini tadi. Ini langsung ke sini ya. Masuk sini. Terus ada R. Nah, ini. Nah. Di sini ini pada R apa V527 dan V528 ya. Jadi V527 dan V528 itu di bagian kolektor V527 tegangan terukur berapa volt ini ya, kayaknya lebih dari 10 ya, kolektor V527. Oh, tegangannya 9 volt, tegangannya 9 volt untuk kolektornya. Terus untuk tegangan basisnya, basisnya kalau tidak salah yang ini ya, yang ini basis ini kalau tidak salah ini. Coba saya lihat, nggak kelihatan ya. Ya bener, ini untuk basis. Nah, basis pada V527 yaitu terukur 8 volt. Sedangkan untuk emitornya terukur sama ya, sama ini. Sama ya, basis dan emitor terukur sama. Nah, sedangkan untuk V528 di bagian kolektor itu terukurnya juga 8 volt ya, 8 volt. Nah, untuk tegangan pada basis pada saat setar ya ini ya, 5 volt. Terus untuk emitor 5 volt juga sama ya. Jadi di sini untuk V527 yaitu adalah power supply untuk 8 volt, sedangkan V528 yaitu adalah untuk power supply yang 5 volt. Oke. Nah, untuk larinya ke chroma, di sini chroma 8 volt yaitu pin nomor 17 ya. Nomor 17. Nah, itu 8 volt ya. 8 volt nyampe. Terus untuk 5 voltnya, 5 voltnya di sini pin nomor 1 2 3 4 5. 5 6 7 8. Mana toh?
5 voltnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, untuk 5 volt ya. Untuk 5 volt terbaca normal ya, 5 volt. Nah, berarti 5 volt di sini normal ya. Maksudnya kalau posisi start itu harusnya keadaan tegangan normal semua. Nah, untuk tegangan 8 volt yang ada pada di rangkaian RGB, 8 voltnya yaitu adalah yang mana tahu ini? Bentar ya. Ini kabel G2 ini. Kalau ini ground. Nah, ini 8 volt ya. Ini 8 voltnya terukur normal 8 volt. Terukur normal 8 volt ya di sini. Di sini normal 8 volt. Terus untuk tegangan 180-nya ya normal seperti tadi 170-an. Terus untuk tegangan heater saya menggunakan AC skala 10 ya. AC skala 10. Heater di tengah. Heater 4,2 volt ya. Heaternya 4,2 volt AC. Itu. Heater sekitar 4,2 volt AC. Nah, untuk tegangan screen atau yang dibilang tegangan G2, saya menggunakan skala DC 250. Untuk tegangan screen yaitu screen 150 ya, 150 kurang sedikit. Ya, 150 kurang sedikit. Nah, itulah tegangan-tegangan. Nah, untuk tegangan untuk RGB-nya ya. Jadi untuk tegangan RGB di sini juga saya cek ya. Untuk tegangan RGB. Nah, untuk yang warna R ya. Ini adalah warna R ya. R kalau mode 9 pin ada di sini. Tetapi kalau mode 7 pin ada di sini ya. Jadi saya menggunakan mode yang 7 pin. Mode 7 pin untuk R yaitu adalah tegangannya muncul sama ya, antara 9 pin dan 7 pin itu sama. Maksudnya untuk tegangan acuannya sama, tetapi hanya beda pin saja. 125 ya. 125 untuk R. Terus untuk G 125 sama. 125 sama ya. Terus untuk yang B ini B ya. Untuk yang B ya tegangannya sama ya. 125 sama. Oke, 125 volt sama ya. Nah, itu pada saat posisi TV start. Nah, kalau misalkan untuk tegangan vertikal ya. Kalau vertikal itu posisi itu kok ada tenol di sini, itu tenol apa ini? Coba saya cabut dulu bentar ya TV-nya. Ini ada kotoran tenol di sini. Nah, untuk tegangan vertikal tadi ya di pin dioda nomor 2 tadi kan terukur 25 volt ya. Di sini tadi 25 volt ya. 25 volt pas. Nah,
Di sini kan ada dioda, ada VCC 1 dan VCC 2. Nah, di sini hampir sama ya. Sama. Maksudnya untuk pin 2 dan 6 ya, untuk pin 2 dan 6. Untuk VCC vertikal pin 2 dan pin 6. Nah, hampir sama ya, cuma ada selisih sedikit saja. Karena hanya dihambat pakai dioda. Oke, itu tadi posisi TV Star. Nah, pada posisi standby coba dicek ya. Ini saya standby kan TV-nya. Ya, suara playback terdengar sudah reda. Yang tadi ada suara desisan dari playback. Nah, pada saat standby yang pertama yaitu adalah cek tegangan B+ ya. Cek tegangan B+ dengan menggunakan skala 250 volt DC. Di sini untuk tegangan B+, jadi pada saat start dan pada saat standby pada TV Cina yaitu tetap ya, tegangannya tetap di 100 volt. Ya, tetap di 100 volt. Nah, untuk tegangan vertikal saya menggunakan skala 50. Untuk tegangan vertikal, nah di sini juga tetap ya, terbacanya juga tetap 25, hanya selisih sedikit saja nih. Nah, tetap terbaca 25. Nah, untuk tegangan yang 9 volt sama ya. 9 volt sama. Untuk tegangan audio ya, untuk tegangan audio hampir sama ya. Yang tadi 14 sekarang ada penurunan sekitar 12, sekitar 13 volt lah, sekitar 12 sampai 13 volt. Nah, itu tetap sama. Nah, untuk tegangan vertikal yang ada di sini berarti tetap sama ya kemungkinan. Sama, tetap 25 volt ya. Tetap sama 25 volt. Nah, kalau untuk tegangan out FBT, out playback untuk tegangan 180 apakah ada? Ada ya. Ada, tetapi sama dengan tegangan B+. B+ 110 100 volt, berarti tegangan 180 juga 100 volt. Ya. Nah, untuk tegangan yang tadi, nah untuk tegangan 8 volt dan tegangan 5 volt di V527 dan V528 yaitu adalah pada kolektor pada kolektor di sini ya, di kolektor. Nah, ini di sini tetap muncul tegangannya 9 volt ya. Tetap muncul tegangan 9 volt seperti tadi. Nah, untuk pin basis itu tegangannya, nah, tidak ada ya. Nah, untuk tegangan pin basis tidak ada. Untuk tegangan pin emitor 0 ya. Nah, kalau untuk basis itu masih ada tegangan sekitar kisaran 0, enggak sampai 0,5 ya, sekitar 0,3 volt. Masih ada tegangan. Tetapi kalau untuk emitor hampir tidak ada kejutan. Nah, itu kalau yang V527. Nah, untuk V528 pada pin kolektor tegangan tetap 9 volt. Untuk pin basis, kalau pin basis cuma ada pergerakan seperti itu. Ya. Nah, enggak kelihatan. Nah, hampir bisa dibilang 0 ya. Jadi pin basis dan pin emitor ini 0 ya, 0 volt, tidak ada voltase masuk sama sekali ya. Kayak enggak ada sama sekali. Nah, kayak enggak ada sama sekali ini. Itu ibarat pergerakan itu kayak disentuh sama jari aja. Nah, disentuh sama jari kan, kalau analog kan ada pergerakan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk tegangan 5 volt dan 8 volt. Nah, kalau untuk tegangan driver horizontalnya ada berapa volt? Kalau yang tadi itu sebelum resistor R34 itu ada sekitar 25 ya. Tetap 25. Setelah R434 tadi ada 18 volt. Malah sekarang naik ya.
Jadi untuk tegangan driver pada saat standby itu naik menjadi 25 volt sama ya. Menjadi 25 volt sama, berarti di trafo ininya juga sama 25 volt dan di sini juga sama 25 volt. Nah, itu untuk tegangan drivernya. Kemungkinan kalau di sini 0 ya. Nah, untuk tegangan 5 volt yang di sini berarti tidak ada ya. Untuk tegangan 5 volt 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pin nomor 9 untuk tegangan 5 volt tidak ada. Ada. Nah, tetap ada ya. Jadi tetap ada untuk tegangan 5 volt di sini, untuk Roma itu ada. Ya. 5 volt ada. Jadi 4,8 volt. Tetapi dari mana dihasilkan tegangan ini? Nah, coba dicek ya. Ditelusuri. Karena tegangan 5 volt pada saat standby itu diambilkan dari R570 ya. Nah, di sini kan ada ini. Ini yang tadi di dioda nomor 3 ya, tegangan nomor 3 tadi, tegangan 9 volt. Nah, di sini ada hambatan R570 ya, R570. Nah, ini 5 volt untuk standby ya. Nah, ini 5 volt untuk standby. Kalau 5 volt untuk start diambilkan dari sini. Ini adalah 5 volt untuk start, yaitu 8 volt dan 5 volt diambil dari kedua transistor ini. Nah, kalau untuk 8 volt apakah ada? Untuk 8 volt pada saat standby 0 ya, tidak ada ya. Nah, jadi pada saat standby 8 volt tidak ada ya. Pada saat standby tegangan 8 volt tidak ada. Nah, di pin RGB untuk 8 volt juga 0 ya. Tidak ada tegangan. Karena apa? Karena tegangan 8 volt itu diambil dari satu saja. Karena diambil dari V528 ya. Kalau untuk tegangan 8 volt V527 ya. Kalau untuk tegangan 8 volt tidak diambilkan dari tegangan yang lain. Jadi tidak ada suntikan-suntikan dari yang lain. Nah, kenapa kalau untuk tegangan 5 volt itu tetap diambilkan dari sini? Misalnya kan ini ibaratnya kan kayak tegangan 5 volt yang masih mentah ya, tidak melalui supply. Nah, kenapa diambilkan 5 volt dari sini tadi? Nah, itu adalah untuk fungsinya, yaitu pada saat 5 volt di off kan, misalnya diputus ya, berarti secara otomatis remote control atau mungkin IR ini tidak akan berfungsi ya. Karena biar bagaimanapun juga dalam keadaan start ataupun standby tetap Chroma ini tetap bekerja ya, tetap bekerja. Chroma ini tetap bekerja selayaknya ini adalah tetap bekerja dalam keadaan standby. Jadi dia itu kalau misalkan ada perintah hidup dia juga hidup, ada perintah mati juga mati, karena dia masih setengah hidup. Masih setengah hidup maksudnya gini, masih setengah hidup itu untuk tegangan 5 volt tetap masuk karena dia masih bisa nerima, karena kalau nggak dikasih tegangan dia nggak akan bisa nerima yang diperintah dari remote ya. Jadi dari remote disuruh on nggak bisa on ya. Jadi di sini pun juga 5 volt yang di IR itu juga normal di sini. Ini juga normal karena TV Cina itu kebanyakan kalau misalkan pada saat start dan pada saat standby itu LED indikator tetap menyala ya, tetap menyala, tidak ada perbedaan antara LED nyala dan LED hidup ya. Nah, itu untuk tegangan yang itu tadi. Nah, kalau untuk tegangan RGB itu ada berapa volt? Kalau untuk tegangan RGB coba dicek untuk tegangan G2 0 volt ya, tidak ada 0 volt. Terus tegangan R tidak ada ya. Coba di sini R no, oh ada, R-nya ada 100 seperti B+, R G seperti B+, terus B sama seperti B+. Nah, kalau untuk tegangan header di sini header pin paling tengah ya. Header tidak ada. Karena header diambilkan dari flyback, sedangkan flyback pada saat standby dia tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Nah,
Jadi seperti ini ya kalau yang saya pahami ya, kita sama-sama belajar ya. Nah, pada saat standby yaitu adalah tegangan 8 volt diputus. Nah, saat 8 volt tidak ada ya, saat 8 volt itu diputus yaitu adalah horizontal output ya. Pin nomor nomor berapa itu, 17 atau berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oh 13. Nah, pin 13. Jadi untuk horizontal out itu pin 13 itu tidak ada tegangan biasanya ya kalau pada saat standby. Nah, itu tidak ada ya. Nah, jadi pin horizontal output di sini itu tidak. Nah, di sini ada simbol HO ya, H strip O. Nah, ini maksudnya adalah H horizontal output ya. Ini adalah horizontal output, di mana yang namanya horizontal ini bisa bekerja dengan adanya perintah dari chroma ya. Dari chroma yaitu mengirimkan sinyal atau pulsa atau apalah, intinya tegangan ya. Tegangan yang berkisaran sekitar 2 volt saja ya. Sekitar 2 volt. Nah, dikirim ke sini lalu masuk ke basisnya driver horizontal, masuk ke driver. Setelah masuk ke driver yaitu diolah menggunakan trapo dan menghasilkan tegangan bias horizontal. Nah, disitulah TV bisa start karena di sini ada driver ya. Driver itu ada yang ini menyebutnya trapo OT ya, ada yang menyebutnya trafo OT, ada yang menyebutnya juga ini adalah osilator. Terus ada yang menyebutnya lagi apa ini ya. Tapi kalau saya sering ini adalah driver ya, bagian driver horizontal. Driver itu kan biasanya seperti ini. Kalau orang yang menjalankan mobil itu kan sopir. Sopir itu biasa dibilang driver. Nah, driver itu ini adalah yang menjalankan horizontal. Nah, horizontal tidak akan bisa jalan ketika ini tidak normal ya. Begitu area ini tidak normal, itu horizontal tidak akan bekerja. Dan kalau horizontal tidak bekerja berarti otomatis TV tidak akan nyala, tidak bisa start ya. Jadi keluhan-keluhan yang paling terpenting yaitu adalah pada saat servis TV tidak bisa start itu adalah pada tegangan 8 volt, 5 volt, terus masuknya di sini 8 volt, 5 voltnya ada, horizontal outputnya ada tegangan, vertical output ada tegangan, terus masuk ke sini transistor hidup, tegangan untuk VCC drivernya juga ada, tegangan VCC ada, bias horizontal ada, berarti kemungkinan TV bisa start ya. Jadi sedikit penjelasan dari saya ya, sama-sama masih belajar ya, mohon maaf jika ada penyebutan komponen atau mungkin penyebutan apa masih kurang tepat ya, karena saya juga tahap belajar. Nah, mari kita sama-sama belajar karena ilmu pengetahuan tentang elektronik itu tidak ada yang mahir, karena elektronik dari generasi ke generasi yaitu adalah muncul dengan elektronik yang mode baru ya. Jadi setelah seperti ini akan diperbarui menjadi yang lebih keren ya, misalnya eh, yang lebih canggih. Jadi kita harus perlu belajar lagi. Nah, oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari saya ya, video tentang belajar elektronika dari DSE Channel. Oke, salam dari DSE Channel. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Salam DSE Channel. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.